Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua. Jadi bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi take. Ya. Fungsi take ini intinya akan mengambil data, gitu ya. Ambil data, misalnya source datanya di sini, kemudian diambil data sesuai dengan yang kita inginkan, kita taruh di data atau tabel di lain tempat gitu ya, lain tempat, lain sel, dan bisa juga lain sheet mungkin nanti ya. Tapi coba kita belajar dulu dasar take-nya. Fungsi take itu sesuai dengan namanya, kita ketikkan take, kemudian kurung buka, array-nya adalah ini ya, array-nya itu ada data set-nya seperti apa. Kemudian kalau kita parameter selanjutnya kita lihat adalah row dan column. Jadi kalau row ini nanti adalah ngambil berapa data yang ada di sini. Kalau kita misalnya kita nggak isi, itu dia akan menampilkan semuanya. Kalau kita nggak isi, artinya kita kosongin, itu dia akan nampilkan semuanya. Seperti ini. Tapi kalau misalnya kita isi gitu ya, misalnya kita isi dengan angka 5 misalnya, maka dia akan ngambil data akan ngambil 5 baris data yang pertama gitu ya. Sedangkan sebaliknya kalau kita misalnya kita gunakan -5, maka dia akan mengambil 5 baris data terbawah itu dari dataset teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ke dasar berikutnya tentang take gitu ya, saya akan rubah atau akan format tabel ini menjadi table gitu ya. Datasetnya menjadi table dengan tekan Ctrl T, atau teman-teman bisa masuk di sini format as table, kemudian pilih formatnya di sini. Jadi langsung seperti ini jadinya teman-teman. Nanti akan saya perlihatkan bedanya. Kalau tadi misalnya kita fungsi take itu kita harus blok gitu ya, kita harus blok seluruh barisnya atau seluruh datanya. Kalau kita sudah memformatnya menjadi tabel seperti ini, kita tinggal klik di sini. Kita mau pilih seluruh datanya. Ini misalnya untuk satu row. Kemudian ini kalau misalnya teman-teman ingin milih satu row atau satu kolom, itu bisa dengan mudah di sini gitu. Jadi nggak perlu di blok seluruhnya. Jadi langsung kalau ini row ini saja yang dipilih, ini row ini saja yang dipilih. Kalau ini baris ini saja yang dipilih gitu ya. Tapi kalau mau pilih semuanya, arahkan kursornya ke sini, ke ujung kiri atas, kemudian diklik. Nah, ini sudah kepilih semuanya. Jadi dia akan memilih tabel ini yang namanya tabel 2. Nanti tabelnya bisa diganti namanya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kita mau ambil 5 kolom kayak tadi, 5 baris, sama hasilnya. Jadi ini cara yang lebih gampang dan format nanti akan saya perlihatkan lebih rapi gitu ya, tabelnya gitu. Kemudian penamaannya pun sudah otomatis gitu ya, penamaannya tabel 2, tabel 3. Nah, misalnya sekarang kita lanjut ya, di mana parameter selanjutnya itu adalah kolom. Nah, kolom ini maksudnya adalah berapa kolom yang akan diambil untuk dimasukkan di data ini ya, data tujuannya gitu ya, atau tabel tujuannya. Tabel tujuannya misalnya kita mau ngambil kolom 1, 2 gitu ya. Kita cukup ketikkan 2, maka
dia akan mengambil dua kolom dari dataset aslinya gitu. Nah, bedanya dengan choose calls, pada video sebelumnya kita belajar tentang choose calls atau memilih kolom. Kalau fungsi take dengan kita mau masukkan data kolomnya, itu ambilnya misal kita ketikkan 2 di sini, maka kita akan ngambil 2 kolom pertama. Kalau ketikkan 3 kolom pertama dan seterusnya gitu ya. Sedangkan kalau choose calls, kalau kita lihat choose calls itu ambilnya spesifik gitu ya. Jadi spesifik, misalnya kolom nomor satunya atau di kolom pertamanya kita ambil kolom kedua di sini, misalnya kolom nama gitu ya. Kita ketikkan 2 di sini, maka dia akan ambil kolom kedua. Jadi kalau misalnya ketika kita ketikkan 2 di sini, itu yang masuk adalah kolom ke-1 dan kolom keduanya. Tapi kalau menggunakan choose calls itu yang akan muncul adalah hanya kolom kedua saja gitu. Itu bedanya dengan choose calls. Oke. Nah, selanjutnya sebenarnya fungsi take ini bisa digabungkan juga dengan fungsi lainnya gitu. Misalnya saya ingin mendapatkan nama-nama siswa yang nilainya itu di atas 80 misalnya. Maka cukup kita kalau nama itu berarti kolom kedua ya, ini sudah benar. Kemudian kita ambil kita ambil 5, kemudian kita pengen dapat siswa yang namanya atau yang nilainya lebih dari 80. Nah, kita bisa gabungkan dengan fungsi filter. Jadi filter array-nya adalah kita pengen namanya aja ya, berarti kita ambil yang kolom nama, array-nya, kemudian yang di-include adalah yang nilainya lebih dari 80 gitu ya. Kita dapat ini dulu. Nah, ini kemudian atau terlalu sedikit ya kalau 80, mungkin di atas 70 gitu. Oke, di atas 70 ada berapa ini? Ada 11 ya. Total data kita ada 14. Oke, ada 11 gitu. Nah, kita pengen menampilkan yang 5 teratas saja. 5 teratas gitu ya. Nah, ini adalah fungsi take masuk di sini. Take-nya. Kemudian ini jadi array-nya. Hasil filter ini jadi array-nya atau dataset-nya, dataset yang akan kita ambil datanya. Kemudian row-nya itu adalah 5 terbaik. Maka kita ketikkan 5 di sini. Kemudian kita kurung tutup. Karena kita nggak perlu kolomnya kan cuma 1 ya. Karena datasetnya adalah dataset di filter ini. Nah, ini sudah 5 terbaik gitu ya. 5 terbaik. Coba kita cek. Bukan 5 terbaik ya. Ini adalah 5 siswa yang nilainya di atas 70 tadi ya. Nah, di sini kita lihat Putih Hartati yang nilainya 69 sudah di take out dan hanya siswa-siswa yang nilainya di atas 70 gitu. Jadi itu adalah fungsi take yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe juga. Jangan lupa share juga jika merasa video ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel
bagikan ilmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.